Itu anak pertama saya, anak perempuan saya yang sekarang masuk di McGill University. Itu saya perhatikan dia itu kalau misalnya saya keluar rumah, kan punya adiknya ya, saya nganter adiknya ke TK ya, atau jemput dia dulu terus jemput adiknya di TK. Di perjalanan, kalau misalnya saya memang rencananya hari itu, ayo kita sekarang mama jemput kamu, terus kita jemput adik, terus kita pulang. Kalau di perjalanan itu saya disapa orang, teman-teman saya, dan tiba-tiba saya berhenti. 1 menit, 2 menit, biasanya 5 menit dia mulai berulang, ayo mama pulang, ayo adik aneh. Setelah itu saya baru sadar bahwa tipe anak saya ini dia itu planning. Jadi setelah ini ke sini, setelah ini ke sini, itu memang kepribadian dia sejak bayi, bawaannya ya. Jadi waktu itu saya nggak ngerti, setelah baca buku itu waktu dia udah besar itu saya ingat buku itu, karena baca bukunya itu sebelum melahirkan. Jadi waktu hamil saya baca, akhirnya saya terapkan. Jadi waktu dia umur berapa? 2 tahun ya, 2004. Enggak, dia lahirnya 2005. Jadi pokoknya adiknya itu mulai merangkak, saya ajak ke Indonesia ya dengan adiknya. Mumpung adiknya belum masuk TK. Waktu itu jadi saya tuh belajar dari buku itu, saya praktekkan pelan-pelan gitu maksud saya. Saya melihat ciri-cirinya begini. Adiknya waktu itu belum masuk TK. Jadi waktu itu belum saya jemput, saya sudah praktekkan, saya bawa ke Indonesia. Jadi waktu itu saya sejauh hari sebelum ke Indonesia, saya sudah cerita ke anak-anak saya, oke, 1 tahun lagi kita ke Indonesia ya. Indonesia itu di mana? Ayo kita lihat bareng-bareng, kita lihat videonya, kita lihat di mana YouTube waktu itu kan masih awal-awal ya. Kita lihat di buku-buku di perpustakaan. Kemudian bahasanya saya mulai ajarkan bahasa Indonesia, kan selama itu bahasa Perancis sama Inggris sama anak. Kemudian tapi waktu itu nyatanya dikit-dikit ya, 1 kata 2 kata gitu mereka bisa bahasa Indonesia. Belum bisa seperti sekarang ngomong lancar gitu. Nah, waktu sudah mendekati saya selalu bilang, oke, kurang 9 bulan lagi, oke, kurang 6 bulan lagi ke Indonesia, oke, ayo kita beli tiket. Kan saya beli tiketnya 6 bulan sebelumnya. Waktu itu saya belum kerja teman-teman. Saya beli tiket, saya bilang ini tiketnya, nanti kita tempat duduknya, ini kamu pingin dekat jendela atau di tengah. Kalau dekat jendela nanti kelihatan awan, kelihatan nanti pulau-pulau di bawah, bagus sekali, akhirnya mau dekat jendela. Terus saya juga tanya, ayo nanti ini udah mau berangkat kurang 1 bulan lagi. Di pesawat itu nanti ada TV-nya, ada main gamenya, kita nanti makanan, nanti kamu nanti dapat hadiah dari pesawatnya, dikasih pramugarinya, kasih hadiah untuk anak-anak. Jadi dia sudah imagine bahasa Prancisnya, sudah bayangin, oh nanti begini. Jadi dia tuh nggak kaget kalau ada apa-apa, dia nggak kaget lagi. Sebab menurut bukunya Stanley Turecki itu anak-anak kayak gini itu kalau nggak dikasih tahu, kemudian ada sesuatu perubahan mendadak, dia akan stres, dan stresnya dia bikin stres orang tua. Makanya jangan kaget kalau orang itu ngelihat anak tantrum, diajak jalan-jalan, kemudian anaknya kok tantrum gitu. Mungkin orang tuanya nggak ngerti teori nih, jadi dia tuh bikin anaknya kaget gitu. Akhirnya anaknya tantrum tadi ya. Itu teman-teman. Ini kebawa sampai dewasa. Jadi sebelum kalian kirimkan anak ke luar negeri, ajak bicara dulu. Nanti di luar negeri itu kamu sekolah, tapi di luar sekolah nanti ada pergaulan. Kasih gambaran nanti pergaulannya itu yang kamu cari teman yang baik-baik itu seperti apa temannya. Diajak diskusi, diajak omong-omong lagi. Jangan pokoknya kamu tak kirim, aku kirim kamu ke luar negeri, jangan. Anak itu butuh komunikasi. Itu saran saya buat kalian yang ingin mengirim anak ke luar negeri. Komunikasi itu penting teman-teman. Karena kalau nggak gitu dia merasa jauh. Sebab saya ada orang yang nitipin anaknya ke saya, ya. Kemudian anaknya sudah masuk di Kanada, sudah studi, bagus, anaknya pinter, ya. Orang tuanya tuh sempat bilang sama saya kurang dekat sama anak ini. Tolong ya dijaga ya, diperhatikan. Saya nyesel sama anak ini, saya kurang jaga. Karena saya sibuk kerja, ibunya kerja, bapaknya kerja. Ternyata benar teman-teman. Karena salah didik tadi, saya ketemu anaknya itu tidak pernah ada rasa terima kasih sama sekali. Jadi dia merasa tuh orang lain berbuat baik sama dia itu wajar. Dia entitled, dia ada NPD-nya sedikit, ada narsistiknya. Dia merasa, aku berhasil di luar negeri, aku hebat.
Terus suatu saat ngobrol sama anak saya ngomong gini, kan anak saya tuh pemalu, sebenarnya temannya banyak tapi dia suka humble, niru saya, nggak suka pamer. Terus anak saya bilang, oh temanku nggak banyak, padahal dia teman dekatnya 6 orang ya. Tapi artinya dia itu nggak populer sampai satu kelas semua kenal dia, nggak gitu. Bukan ekstrovert, dia introvert juga seperti saya. Si anak yang ini yang dititipin orang tadi, dia bilang gini, oh kamu harus cari teman yang banyak, karena kalau mama kamu mati, bayangkan itu sampai segitu omongannya, kalau mama kamu meninggal, kamu masih punya teman, kamu masih bisa survive dengan teman kamu. Subhanallah, saya kaget sekali. Anak ini bisa ngomong gini ke anak saya yang baru dia kenal, dan itu dalam mobil saya dengerin aja. Oh, jadi dia itu tidak dekat dengan mama dia ternyata. Betul, orang yang titip tadi memang bilang anak saya nggak dekat sama saya, tolong jaga dia. Tapi saya nggak nyangka kalau efeknya seperti itu, teman-teman. Bayangkan dia sampai bilang kalau mama kamu mati, jadi artinya itu dia nasihatin anak saya kalau saya meninggal, anak saya punya teman banyak. Nah, itu omongan dari siapa? Ya dari anak itu sendiri. Akhirnya dia bilang, sebab kalau aku gitu, aku berusaha cari teman sebanyak-banyaknya, jadi aku nggak tergantung lagi sama mamaku. Kalau mamaku meninggal, aku bisa berbuat seenakku, karena nggak ada mama lagi. Astagfirullahaladzim. Padahal muslim ya, anaknya juga jilbaban, ibunya jilbaban. Jadi sampai ya Allah, astagfirullahaladzim, kayak gini ya. Makanya tuh ya, kita nggak tahu anak kita ngomong tentang kita itu seperti apa, dan ketahuannya tuh kalau anak kita itu bergaul dengan orang lain gitu. Makanya ya hati-hati ya. Kemudian diskusi itu penting. Jadi sampai ibunya nanti akan datang nanti bulan Juni, nanti ada acara wisuda anak ini. Tapi aneh gitu, saya sempat tanya ibunya, kamu datang ke wisudanya kakaknya yang di Inggris, kan anaknya berhasil dua-dua, satu di Inggris, satu di sini di Kanada. Enggak, yang di Inggris enggak datang ya. Kemudian jadi dokter kan. Terus anakmu yang dari kuliah dari Inggris jadi dokter ngapain sekarang? Ya ini belum bisa praktek, dia masih magang atau apa gitu loh. Terus sudah, yang ini juga gitu. Pokoknya saya gini, saya ini orang luar teman-teman ya. Jadi saya orang luar, saya tuh berusaha membantu orang ini ya, karena kenal baik ya. Kemudian tapi kan saya bukan mamanya, bukan kakaknya, bukan tantenya ya. Jadi saya berusaha memberi didikan anak ini mana bisa. Sedangkan anak ini karena sudah terbiasa jauh dari ibunya, dia tuh tidak pernah SMS saya kecuali kalau butuh. Sampai segitu loh teman-teman. Padahal kan saya bilang, kamu sering-sering telepon saya, jangan malu, ini nomor WA saya. Dan saya suka tanya dia, kabarmu gimana kabar. Setelah itu saya berhenti teman-teman, nggak ngurusin anak ini lagi, karena percuma. Saya ngurusin dia nggak baca SMS saya di WA saya itu, tapi nggak digubris, nggak sopan gitu loh anaknya. Hasil didik orang tua. Karena kalau orang tuanya sih saya kenal, dia tuh juga orangnya itu kaku gitu loh. Dia tuh merasa lebih hebat dari lainnya dan suka suka menghina orang. Nurun ke anaknya, karena anaknya juga ikut, orang tuanya narsis juga, anaknya juga ikut narsis kan gitu. Jadi akhirnya saya akan punya harga diri. Masa orang yang lebih tua SMS sama anak muda ini terus, dia nggak mau ya sudah. Terus dia juga cuman SMS saya ketika butuh aja. Idul Fitri aja nggak pernah bilang selamat Idul Fitri atau Idul Adha, nggak pernah loh, kecuali kalau dia mau kesini. Ya jadi malas saya. Paham ya? Jadi kita manusia, kamu kalau mau saya sayang ya kamu hormat sama saya dong, normal kan? Normal. Dapat anak kayak gitu malas gitu, walaupun dia pakai jilbab jadi malas gitu. Dan gitu pakai menghina juga soal sekolah dan sebagainya. Oh, University of Toronto lebih hebat dari McGill, kamu jangan masuk McGill, pakai ngomong gitu ke anak saya. Padahal anak saya waktu itu masih SMA dan bilang, enggak, aku mau masuk McGill karena itu dekat, aku dekat sama mamamu, sama mama, aku pengen ketemu mama. Terus anak ini bilang, jangan tergantung mama, mau cari teman sebanyak-banyaknya, kayak aku loh, temanku banyak. Jadi kalau mamaku mati, aku punya teman juga. Astagfirullah, sampai segitu. Dari situ aja saya bisa menilai anak ini gak sopan, dia tuh tidak menghargai orang tua. Dan sudah saya bantu bahkan secara finansial juga. Akhirnya setelah itu saya stop, saya tidak mau bantu macam-macam, karena saya kenal ya, bukan klien ya. Kalau klien kan beda ya. Kalau ini kan anaknya orang yang saya kenal benar gitu loh.
Jadi dari situ saya kaget tuh, ternyata ya kayak gitu ya. Hasil didikan itu menentukan sekali loh. Walaupun anak kalian pinter di luar negeri, sudah berhasil itu, tapi kalau akhlaknya rusak ya maaf aja, orang yang males ya. Saya nggak bisa bayangin kalau dia mau kerja, kalau sombong kayak gitu ya dia akan menghina teman sekerjanya sendiri ya. Walaupun dia bilang dia punya teman banyak, itu ngakunya dia, tapi kalau akhlaknya kayak gitu kan belum tentu temannya banyak. Siapa yang mau kerja sama dengan punya teman baik kayak gitu? Males lah, sombong. Sudah gitu nggak sopan lagi, ya sudah panjang deh. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya. Ya semoga kalian bisa mempunyai masa depan yang baik. Kalau kalian ke Kanada, jangan lupa kirim email ke info@nusaconnection.com, karena kini jalan untuk ke Kanada terbuka lebar buat kalian yang ingin kesini legal ya, karena saya juga di backup dengan sebuah Canadian Immigration Law Firm di Toronto bernama Border Pass. Saya juga akan kerjasama dengan Canada Immigration. Dulu hampir tanda tangan, tapi orangnya keluar negeri, jadi belum sempat tanda tangan sampai sekarang, jadi belum berani ngomong. Yang sudah jelas itu Border Pass saya sudah kerjasama. Kemudian di Kanada itu mahal obat-obatnya, jadi kalian harus punya insurance. Jadi kalau nanti belajar di Humber itu punya insurance dari Humber, ikut saja dari sana. Dari sekolah biasanya lebih bagus harganya. Tadinya saya hampir ngajak kerja sama Study Insure, tapi kemudian saya takut dosa ya, karena asuransi itu sebenarnya dalam Islam itu tidak disarankan kan. Jadi saya takut enggak deh. Padahal mereka bersedia, saya sudah dikirimin, kalau tinggal tanda tangan aja, tapi saya takut dosa. Saya kan cari bisnis di barokah. Jadi kalau kalian cuman cari asuransi di sekolah aja. Sekolahnya itu punya IELTS, punya LSE, punya One Year College, punya itu semua partner saya punya. Jadi inilah Park Nature de Laval. Mana Dik? Oh ya, ayo. Oke, jadi ini teman-teman ya keindahannya Park Nature de Laval. Banyak ikan ya, sama ya, besar ya. Ikannya besar-besar. Nggak ada binatangnya tadi.